Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Feni Soraya dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perilaku, organisasi, emosi, dan suasana hati. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Arifa Anugrahini NPM 0048, yang kedua ada Husain Rizadi NPM 0051, yang ketiga ada Muhammad Fauzan Lutfi Aziz NPM 0056, ada Rajif Haikal Maulana NPM 0066, ada Salma Nur Fatma Divina NPM 0067, dan saya sendiri Taskia Nafsia NPM 0078. Yes, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Emosi dasar. Emosi adalah pengalaman psikologis yang kompleks, melibatkan perasaan, pikiran, dan respon fisik terhadap stimulus. Meskipun ada upaya untuk mengidentifikasi emosi dasar, beberapa peneliti menolak ide ini, menganggap bahwa bahkan emosi yang jarang dialami dapat memiliki dampak yang signifikan. Psikolog telah menggunakan studi ekspresi wajah untuk mengidentifikasi emosi dasar, tetapi menemukan bahwa beberapa emosi terlalu kompleks untuk dipresentasikan dengan mudah melalui ekspresi wajah. Suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Emosi dapat diklasifikasikan sebagai positif atau negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan mengungkapkan perasaan menyenangkan, sedangkan emosi negatif seperti amarah mengungkapkan sebaliknya. Meskipun emosi tidak bisa netral, kita dapat menganggapnya sebagai suasana hati positif atau negatif. Fungsi emosi. Emosi memiliki peran penting dalam penalaran rasional, meskipun sering dianggap sebagai penghalang rasionalitas. Emosi sebenarnya memberikan informasi penting tentang dunia sekitar kita. Studi menunjukkan bahwa orang yang dapat merasakan emosi negatif lebih baik dalam mengenal informasi yang akurat daripada orang yang dalam suasana hati bahagia. Selanjutnya yaitu ada apakah emosi menyebabkan kita berpikir etis? Di dalam pengambilan keputusan secara umum, pengambilan keputusan etis didasarkan pada proses kognitif yang lebih tinggi. Riset mengenai emosional semakin mempertahankan perspektif ini. Contohnya, simpati pada penderitaan orang lain, bersalah mengenai perilaku tidak bermoral diri sendiri, kemudian ada kematian mengenai ketidakadilan yang dialami, kemudian ada pengertian pada orang lain yang berperilaku tidak etis, dan rasa terhindar pada pelanggaran moral. Selanjutnya ada sumber dan emosi suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, yaitu cenderung mengalami suasana hati dan emosi rutinitas. Yang kedua ada waktu dalam hari, yaitu orang memiliki beragam suasana hati. Yang ketiga ada hari dalam minggu. Yang keempat ada cuaca, yaitu memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati. Yang kelima ada stres, yaitu tekanan pada waktu yang tidak ditentukan. Kemudian ada aktivitas sosial, yaitu meningkatkan suasana hati positif dan efek kecil pada suasana hati negatif. Yang ketujuh ada tidur. Yang kedelapan ada olahraga, yaitu meningkatkan suasana hati positif. Yang kesembilan ada umur, bahwa emosi tampaknya tersesali lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Kemudian ada jenis kelamin, yaitu wanita lebih ekspansif emosional dibandingkan laki-laki. Dan yang terakhir ada acting permukaan, yaitu menyembunyikan perasaan di dalam menyesali ekspresi emosional sebagai urutan respon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori peristiwa afektif. Teori ini menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Yang kedua ada ujian teori peristiwa afektif menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, satu episode emosi sebenarnya merupakan serangkaian pengalaman-pengalaman emosional yang didorong muncul oleh suatu peristiwa tunggal dan mengandung elemen-elemen emosi serta siklus suasana hati. Yang kedua, emosi saat ini mempengaruhi kepuasan kerja pada saat berlangsung bersama dengan riwayat emosi yang mengelilingi peristiwa itu.
Ketiga, karena suasana hati dan emosi berfluktuasi sepanjang waktu, efeknya pada kinerja juga berfluktuasi. Yang keempat, perilaku yang digerakkan emosi umumnya pendek dalam durasi dan variabilitas tinggi. Yang kelima, bahkan yang positif cenderung tidak cocok dengan perilaku yang diisyaratkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Mereka memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi ini dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Kasus untuk kecerdasan emosional ada yang pertama, daya tarik intuitif menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikannya emosinya sendiri, dan berinteraksi sosial dengan baik. Yang kedua ada kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang dan berkinerja baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Orang-orang dengan kondisi di area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan emosi. Pengaturan emosi adalah kemampuan untuk mengelola emosi Anda. Ini penting untuk kinerja dan perilaku di tempat kerja. Yang pertama ada strategi pengaturan emosi. Ada acting pramuka dan acting mendalam. Yang selanjutnya yaitu teknik pengaturan emosi yang efektif. Selanjutnya karakteristik individu, yaitu individu dengan penalaran tinggi lebih sulit mengelola emosinya. Individu dengan kepercayaan diri rendah kurang termotivasi untuk memperbaiki suasana hatinya. Selanjutnya ada sisi buruk pengaturan emosi, yaitu mengubah emosi membutuhkan usaha dan dapat menyebabkan kelelahan emosional. Upaya untuk menekan emosi terkadang dapat memperkuat emosi tersebut. Yang selanjutnya yaitu penelitian di Taiwan. Di Taiwan telah ada penelitian dengan karyawan yang bekerja dengan atasan yang kasar, mengalami kelelahan emosi dan penarikan diri dari pekerjaan. Efek tersebut dapat bervariasi tergantung pada strategi pengaturan emosi yang digunakan. Selanjutnya ada seleksi dan pengambilan keputusan. Setelah itu terdapat kreativitas untuk pengaturan emosi tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama ada motivasi. Beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Yang ketiga yaitu negosiasi. Menampilkan emosi negatif seperti amarah bisa saja efektif, tetapi tampaknya memperburuk negosiasi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu layanan pelanggan. Memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas tinggi menuntut pekerja karena itu seringkali menempatkan pada mereka situasi disonasi emosi. Yang selanjutnya yaitu sikap kerja. Beberapa studi telah menunjukkan orang yang memiliki hari yang baik di tempat kerja cenderung memiliki suasana yang baik di tempat rumah itu. Di rumah. Demikian pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu perilaku menyimpang di tempat kerja. Bukti menyatakan bahwa orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, seperti bergosip atau malah bermain sosial media. Yang selanjutnya yaitu keselamatan dan cedera di tempat kerja. Dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi berbahaya dalam suasana hati yang buruk. Dan selanjutnya yaitu bagaimana manajer dapat memengaruhi suasana hati. Manajer dapat menggunakan junior dan memberikan mereka hadiah aplikasi kecil untuk pekerja yang melakukan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.